Oke, baik. Karena nilai kalian pada umumnya nggak memenuhi standar yang seharusnya, maka kita akan mengadakan remedial. Jadi pada sekarang ini Abang mau menjelaskan tentang soal yang berhubungan dengan remedial nanti, berhubungan dengan deret aritmatika, geometri, sama trigono. Sebenarnya soal ujian kemarin tuh harusnya kalian dapat, karena soal kemarin itu ya bisa dikategorikan soal yang termasuk mudanya. Tapi entah kenapa pada umumnya nilai kalian juga di bawah standar lah, di bawah KKM. Oke, kita coba aja. Jadi sebelumnya yang pertama kali kalian harus pahami adalah sewaktu kalian mengerjakan soal, kalian harus mengidentifikasikan dulu soal itu merupakan deret aritmatika atau deret geometri. Karena kebanyakan kesalahan adalah kalian tuh salah menggunakan rumus. Kalian nggak tahu kalian tuh sebenarnya mau mencari apa. Jadi kalian harus tahu dulu dia itu termasuk deret aritmatika atau geometri. Di soal biasanya dikasih tahu nanti. Itu termasuk merupakan deret aritmatika ataupun deret geometri. Sampai sini paham ya? Jadi baca soalnya dengan seksama. Kalau dikatakan deret aritmatika, maka gunakan rumus aritmatika. Jangan pernah pakai rumus geometri dan sebaliknya, karena kalian pasti salah. Oke? Coba kalian pahami dengan seksama. Pelan-pelan kalian ulang-ulangi nanti videonya untuk membantu kalian di soal remedial ya. Karena Bapak nggak sempat lagi atau kita nggak punya waktu lagi untuk masuk ke dalam kelas. Oke ya, perhatikan di soal itu. Jadi pada nomor 1, contoh soal nomor 1, ketahui suatu deret aritmatika dengan suku yang kedua itu nilainya 12 dan suku yang kelima itu 27. Itu ditanya, tentukan suku yang ke-20 dan jumlah 20 suku pertamanya. Jadi kalian harus tahu, bisa bedakan mana yang merupakan suku yang ke-20 atau mana yang merupakan jumlah 20 suku pertama. Intinya dalam deret itu harus tahu suku pertama dan harus tahu bedanya, ya. Karena n-nya udah diketahui. Jadi pertama-tama kalian pecahkan dulu U2 itu. Aritmatika ingat ya. Ingat rumus n-nya. A tambah n kurang 1 kali beda. Jadi kalau misalkan n-nya 2, berarti di sini kalian masuki 2 kan. Itu udah paham lah seharusnya kalian. Berarti ini A tambah B sama dengan 12. Kemudian kalian mencari U5. A tambah 4B sama dengan 27. Kemudian apa? Kalian eliminasi. Di sini pun masih banyak tahapan eliminasi yang salah. Padahal soal ini, saya rasa kemarin soal itu soal yang mudah ya. Tapi udahlah, nggak apa. Ini kalian boleh sederhanakan. Karena dicoret, dikurang dia hilang. Terus kemudian di sini 1 dikurang, ini artinya 1 ya. 1 dikurang 4 itu minus 3B. Kemudian 12 dikurang 27 itu minus 15. Perhatikan di sini ya. Di sini pun sering terjadi kesalahan. Ini min 3-nya jelas dikali dengan B. Artinya untuk mencari B apa? Ya kita harus bagi. Jangan kalian pindahin ke sana jadi dikurang atau jadi ditambah. Itu bersalahan udah. Dia jelas min 15 itu harus dibagi dengan min 3. Jadi ini minusnya coret. 15 dibagi 3 itu 5. Sampai sini paham ya? Terus kemudian kita lanjutkan untuk kita mencari nilai A-nya. Kita boleh cari persamaan yang ini atau kita persamaan yang di bawah. Kita gunakan persamaan yang di atas lah. Misalkan U2 itu kan A tambah B sama dengan 12. Tadi B-nya 5. Berarti A tambah 5 sama dengan 12. Ini juga mengurang-kurangkan pun kadang bersalahan. Kok bisa bingung juga sama kalian. Ini pindahin ke sana karena ini tambah, ke sana jadi kurang. Jadi 12 dikurang 5. 12 kurang 5, 7. Berarti kita dapat nilai A-nya 7, nilai B-nya 5. Kalau kita mau mencari U20, itu suku yang ke-20, suku ke N. Ya berarti rumus UN. Apa rumusnya? Yang tadi ini, A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau U20, berarti A tambah 19 beda. A-nya berapa? 7. Tambah 19 kali bedanya 5. Jadi ingat ya, ini kalikan dulu, jangan ditambahkan dulu. Jadi 7 tambah 95 sama dengan 102. Itu bisa ya.
Terus kemudian untuk mencari nilai Sn-nya, nah ini kita hapus saja lah. Untuk mencari Sn-nya, jelas kalian pakai rumus Sn. N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali beda. N-nya berapa? 20. Gantikan 20 di sini N-nya semua. A-nya berapa? 7. Berarti 2 kali 7 tambah 20 kurang 1 kali bedanya 5. Ingat ya, penulisan notasinya hati-hati. Jadi kalau ada yang dibuka, harus ada yang ditutup. Ini buka ini, tutupannya ini. Jadi jangan sampai ada yang kurang notasinya. Ini 10. 2 kali 7, 14. Tambah 19 kali 5. Berarti sama dengan 10 dikali 14 tambah 95. Sama dengan 10 dikali jumlah-jumlah pun kemarin masih banyak yang bersalahan, ya. Coba tolong nanti diperhatikan lagi. Berarti 10 kali ini 1090 ya. Itu paham ya? Harusnya dapat lah. Jadi ingat, kalian harus bisa membedakan mana yang ditanya suku yang ke-20, suku ke N. Kayak soal nomor 1 esai kemarin, itu jelas rumus. Sebenarnya pertanyaannya kurang tepat. Harusnya bukan rumus. Harusnya suku yang ke-12, bukan rumus suku yang ke-12 ya, karena kok berhubungan dengan rumus, berarti itu ada nilai N-nya. Oke ya, tapi nggak apa-apa lah. Nomor 1 udah ya, udah paham ya, harus sudah bisa. Ini apa, hapus. Nomor 2-nya yang satu aja kerjain ya. Jadi 4 tambah 11 tambah 18 tambah 25 tambah titik tambah 81 tambah 88. Jadi jelas ini suku pertamanya A-nya 4, bedanya jangan terbalik ya. U2 dikurang U1 itu beda. Jangan terbalik-balik. Ini U1, ini U2. Jadi U2 kurang U1, 11 dikurang 4 sama dengan 7 kan? Udah ada A-nya, udah ada B-nya. Kalau kita mau mencari deret ini, kita harus tahu N-nya. Di sini N-nya belum tahu. Harus cari dari suku terakhirnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya suku terakhir 88. A-nya 4 tambah N kurang 1 kali bedanya 7. Jadi ini boleh kalian pindahin dulu ya. 88 kurang 4 kan. Ini kalian pindahin aja 4-nya. Ini N kurang 1 kali 7. Ini 84. Sama dengan N kurang 1 kali 7. Berarti N kurang 1 sama dengan 84 dibagi 7. Itu kan 12 ya. Berarti dapat N-nya sama dengan 12 tambah 1, 13. Jadi sukunya ada 13. Jadi kalau kita mau mencari berapa jumlahnya, kita mencari S13. Langsung aja ya. 13 per 2. A-nya tadi 4. Ditambah N kurang 1, 12. Bedanya 7. Berarti sama dengan 13 per 2. Ini 8. Tambah 84. Sama dengan 13 per 2. Tambahkan jadi 92. Ini coret 46. Nanti tinggal kalian kalikan aja 46 kali 13. Berarti 598 ya. Bisa tuh ya. Ini nomor 2 tadi ya, nomor 2. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Nomor 3 ini hampir sama seperti nomor 2. Jadi, tentukan jumlah bilangan yang habis dibagi 3 antara 1 sampai 100. 1 sampai dengan 100.
Dia yang habis dibagi 3 yang pertama itu adalah 3. Ya, pasti kelipatan 3, 6, 9, seterusnya sampai 99. Ini cara pengerjaannya sama seperti ini, ya. Tapi nggak apalah, abang buat aja lah. Jadi A-nya itu suku pertamanya 3. Bedanya 6 kurang 3. Sama dengan bedanya kan 3. Oke, ada A, ada beda. Kita mau mencari berapa sukunya, N-nya. Pakai rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Ingat ya, ini rumus aritmatika, jangan sampai salah. UN-nya masukin 99, suku terakhir. Suku pertamanya 3, tambah N kurang 1 kali bedanya 3. Ini pindahin. 96 sama dengan N kurang 1 kali 3. 96 per 3 sama dengan N kurang 1. 96 bagi 3 ini kan 32 sama dengan N kurang 1. Berarti kita dapat N-nya sama dengan 33 ya. Ini pindahin ke sana. Ini sama seperti soal yang pernah kalian kerjakan waktu ujian ya. Ada kelas yang mendapatkan soal seperti ini. N-nya udah ada, A-nya udah ada, B-nya udah ada. Kita tinggal mencari S 33. Jadi 33 per 2. 2A, 2 kali 3. Ditambah 32 kali 3. Jadi 33 bagi 2. 6 ditambah 96. Sama dengan 33 per 2. Ini 102. Kita coret 51. 51 kita kali 33. Berarti 11683 ya. Oke ya, untuk nomor 3 itu juga bisa ya udah ya. Nanti coba betul-betul kalian pahami lah dengan sungguh-sungguh ya. Kita langsung ke nomor 4. Jadi tolong nanti jangan usahakan kalian belajar dengan maksimal lah ya, dengan contoh soal ini. Kalau nggak paham, diulangi lagi videonya. Kenapa udah nggak sempat ngajari kalian lagi di kelas? Ingat ya, ini nilai semester kalian. Nilai semester kalian tuh pastikan jangan sampai rendah. Karena itu adalah nilai yang bakalan kalian bawa nantinya. Kalau nilai bulanan, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau nilai semester, kalian itu akan bawa seterusnya di raport hitam kalian ya. Oke? Jadi apa betul-betul concern untuk memperbaiki nilai kalian ya. Sebuah busi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Ingat, ini juga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang terpendek, berarti kita bisa ketahui adalah A-nya itu 1,5 meter. Terpanjang, karena ini 5 bagian, berarti ini kita bisa bilang suku yang kelimanya 2,7 meter. Tentukan panjang tali semula. Jadi tali yang dipotong itu kalau digabungkan, dia akan mendapatkan panjang tali semula. Jadi istilahnya dia menanya secara nggak langsung itu adalah S5-nya berapa. Jumlah dari suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Jadi kita harus cari dulu A, udah ada. B-nya. Kita pecahan dari sini ya, cari U5-nya. Jadi U5 sama dengan A tambah 4B. Ingat ya, ini aritmatika. Ini masih aritmatika. U5-nya 2,7. A-nya 1,5. Tambah 4 dikali bedanya. Ini pindahin ke sini. Jadi kurang. Sama dengan 4B. Ini kalau dikurangkan 1,2. 4B. Berarti B-nya sama dengan 1,2 bagi 4. Ini saya rasa kalian tahu cara bagikannya ya. Kalau 12 dibagi 4 aja 3 kan. Tapi kalau dia 1,2 bagi 4,
Berarti kita bisa bilang 0,3. Ya. Jadi kalau kalian nggak pintar bagikannya, pertama-tama kalian anggap aja komanya nggak ada. Jadi kita anggap aja 12 bagi 4, itu kan 3. Kalau dia ada koma di situ 1, berarti dia menjadi 0,3. Ya, atau kalian pakai notasi baku ya. Jadi pakai notasi baku kalau kalian bisa. Atau misalkan kalian kesulitan, ini si 12 ini kalian bisa buat menjadi 12 per 10 bagi 4. Gitu kan? Jadi sama dengan 12 per 10 dikali 1 per 4. Ini kalian coret. Dapatlah 3 kan? Nah, 3 bagi 10 kan 0,3. Oke ya, itu bedanya. Udah ada bedanya. Udah ada A-nya juga ini tadi. Jadi kita cari S5-nya. Masih rumus yang tadi juga. 5 per 2. 2 kali A-nya 1,5. Ditambah 5 kurang 1 kali bedanya 0,3 kan. Ingat ya, notasinya jangan penutupan pembukaan kurungnya itu jangan sampai bersalahan. Jadi 5 per 2. Ini dikalikan 3. Tambah ini 4 dikali 0,3. Itu 1,2. Berarti 5. Di sini coba kalian betul-betul latihan nanti ya. Cara kalian ngalikannya gimana ya. Ya ini Bapak nggak kasih tahu kalian lagi lah. Karena ini kan materi SMP atau materi SD ya. Jadi coba kalian latihan lah. Sungguh-sungguh lah kalian berlatih ya. Jadi 3 tambah 1,2, 4,2. Dicoret. Jadi 2,1 kali 5 itu sama dengan 10,5 meter ya. Sama juga untuk ngalikannya juga nanti kalian latihan aja ya. Oke ya, untuk nomor 5 seperti itu ya. Nomor 4. Sorry, nomor 4 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jadi nanti kalau misalkan kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa jumpain Bapak nanti sepulang sekolah ya. Jadi kalian jangan coba, kita concern lah sama-sama untuk memperbaiki nilai kalian. Bapak nggak akan bantu kalian kalau kalian nggak membantu diri kalian sendiri ya. Itu yang perlu kalian ingat. Oke ya, nomor 5. Dalam suatu ruangan terdapat 15 baris. Ini dalam ruangan pertunjukan ya. Jadi ruang pertunjukan tuh ada baris-barisnya ya, sama kayak bioskop. Jadi biasanya barisan paling depan tuh jumlahnya paling sedikit. Dia seperti inilah konsepnya. Ini kan segini, baru naik gini. Ini ruangan pertunjukannya. Ini teaternya yang depan inilah. Kalau kalian nggak dapat gambarannya. Ini teaternya. Panggungnya lah kita bilang. Ini kursi-kursinya ke belakang gitu. Itu barisnya itu ada 15. Jadi baris ini ada 15. Jadi dalam memahami soal kalian juga harus berlogika ya. Waktu soal itu dipaparkan, apalagi soal cerita, kalian harus berpikir bahwa kayak mana bentuk gambaran dari soal ini. Jadi biar bahkan lebih gampang untuk dipahami. Oke ya, paham ya maksudnya. Dalam satu ruangan terdapat 15 baris kursi, di mana baris paling depan itu terdapat 23 kursi. Berarti itu suku pertamanya. Suku pertamanya 23. Jadi baris yang pertama ini, paling depan ini 23 kursinya. Dan baris berikutnya itu bedanya 2. Berarti kita bisa langsung bilang bedanya 2. Dia tanya, jumlah dalam kursi dalam ruangan sidang apa? Jadi dia akan menjumlahkan semua kursi yang ada setiap baris itu. Secara nggak langsung sebenarnya dia menanya S15-nya berapa. Karena ada 15 baris kan. Baris pertama, tambah baris yang kedua, tambah baris ketiga. Sampai dijumlahkan sampai baris yang ke-15 ya. Jadi dia menanya S15. Oke, tinggal kalian cari aja S15. Itu kan sama dengan, ya sama aja rumus yang tadi juga. Ingat rumusnya ya. Jangan sampai bersalahan rumusnya. 2A tambah N kurang 1. N-nya 15 kurang 1. Kali bedanya 2. Ya. N per 2. 2A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi 15 per 2. 2 kali 23 itu 46. Tambah ini 14 kali 2, 28 ya.
Ingat, ini jangan langsung kalian coret. Ini nggak boleh kalian coret. Karena kejadian itu masih sering kejadian juga. Apa udah bilang, ini sama ini nggak boleh karena dia ada penjumlahan. Jadi mau diapain? Jumlahkan dulu. Atau kali masing-masing ke dalam. Tapi itu akan merepotkan kalau kali masing ke dalam. Bagus dijumlahkan dulu ya. Jadi 15 per 2. Ini jumlahkan jadi 74. Ini coret. Jadi 37. 37 kali 15 ya. Berarti 370, 165, 185. 5, 5, 5 ya. 555. Oke. Jadi jumlah kursi yang ada di ruangan itu ada 555 buah ya. Jadi untuk soal aritmatikanya kurang lebih kalian pahamilah 5 soal yang Bapak kasih ini. Nanti soal untuk aritmatikanya hampir sama dengan ini ya. Cuma nanti diganti angka. Ya mungkin kalau ada perubahan konsep sedikit lah palingan. Jadi tolong semua, apalagi yang kemarin merasa kalian tuh nggak bisa maksimal menjawab soalnya, tolong nanti kalian pelajari betul-betul lah ya. Kalau remedial kalian juga nggak tertolong, nilai kalian nggak akan tertolong lagi lah ya. Karena soalnya sebaran nilainya itu cukup mengkhawatirkan lah ya. Oke ya, kita lanjut nanti setelah ini materi tentang geometrinya. Jadi kalian boleh pahami dulu ini ya. Oke.